Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari danau, ciri-ciri dari danau, organisme yang berada di dalam danau, dan juga manfaat dari danau. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Salsabila Mandaloca dari kelas A, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, NIM 235 11000025. Yang pertama ada pengertian danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di dalam terdapat pembagian daerah berdasarkan penetralisasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis atau disebut daerah fotik. Daerah yang tidak tertembus cahaya matahari biasanya disebut daerah afotik. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di dasar. Yang kedua ada ciri-ciri danau. Yang pertama, memiliki penetrasi kurangnya cahaya. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan air hanya menutupi bagian tepi saja. Yang ketiga, terdapat golongan di permukaan air. Yang keempat, permukaan air danau pada umumnya lebih tinggi daripada permukaan air laut. Yang ketiga, ada organisme danau. Organisme danau terdapat dari dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang berwujud makhluk hidup. Dalam ekosistem danau, komponen biotik banyak sekali dan tidak dapat dijelaskan satu persatu. Beberapa di antaranya yaitu udang, plankton, ikan, katak, dan lainnya. Sedangkan pengelompokan tumbuhan air tawar dan pengelompokan hewan air tawar. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau tidak bisa dikatakan sebagai benda mati. Di dalam ekosistem danau, jumlah komponen abiotik jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan komponen biotik. Contohnya dari abiotik adalah cahaya, batu, suhu, air, tanah, dan yang lainnya. 4. Manfaat dari danau. Yang pertama yaitu merupakan sumber plasma nutfah yang berkompetensi sebagai penyumbang berbagai bahan genetik. Yang kedua, merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Yang ketiga, merupakan sumber air bersih yang serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Air yang ada di danau merupakan air bersih. Yang keempat, danau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga, industri, ataupun pertanian untuk mengairi lahan persawahan. Yang kelima, danau juga berfungsi sebagai tempat penampung air bersih, baik itu air hujan, air sungai, maupun air bawah tanah. Hal ini sangat berguna untuk menampung cadangan air, sehingga dapat digunakan ketika musim kemarau. Yang keenam, keberadaan danau ini dapat memperbaiki iklim mikro di sekitar daerah danau tersebut karena dapat mempengaruhi kelembapan dan juga curah hujan. Yang ketujuh, sebagai sumber listrik. Air danau juga bisa dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga air. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.